Halo semuanya, selamat datang di A Film. Kali ini kita akan bahas film yang berjudul The Double One. Namun, sebelum masuk ke filmnya, bantu kami untuk mencapai 1000 subscriber pertama kami dengan cara klik tombol subscribe. Film ini singkatnya menceritakan sebuah perampokan yang dilakukan oleh sekelompok bersenjata yang sangat sadis. Berlatar di Afghanistan, film ini dibuka dengan memperlihatkan dua orang yang sedang melakukan pencucian uang. Wanita ini adalah Natalie, sedangkan bosnya bernama Donovan. Selesai mentransfer uang, Natalie dan Donovan berniat kembali ke Amerika. Beberapa pasukan pengawal anak buah Donovan telah bersiap mengawal bosnya keluar dari Afghanistan dengan keamanan yang sangat ketat. Namun, belum saja mereka masuk mobil, sebuah serangan yang secara tiba-tiba sukses membuat satu mobil pengawal Donovan meledak. Mereka terus diserang. Satu demi satu anak buah Donovan dihabisi oleh pasukan yang sangat terlatih. Natalie selamat, berusaha kabur, dan membawa seluruh barang bukti. Namun, naasnya ia ditembak mati oleh pasukan terlatih dan tewas saat itu juga. Setelah kejadian tersebut, barulah kita mengetahui jika pasukan terlatih ini berjumlah 4 orang, di mana dulunya adalah mantan anak buah Donovan itu sendiri. Maksud kedatangan mereka adalah untuk menagih janji bayaran kepada Donovan. Setelah ditembak di bagian kaki, Donovan baru mengaku jika uang yang mereka maksud telah disimpan di sebuah bank di Amerika. Setelah mengetahui di mana uang tersebut berada, Donovan langsung dihabisi saat itu juga. Scene selanjutnya diperlihatkan pusat keramaian di kota Kabul. Di sana terlihat seorang wanita yang menutup wajahnya menggunakan kain merah, tengah melakukan transaksi menjual barang-barang antik. Setelah transaksi itu dilakukan, mereka dikejutkan dengan pasukan keamanan yang langsung menangkap mereka berdua. Setelah di mobil, kita akan diberitahu jika wanita itu adalah seorang intelijen mata-mata yang sedang menangani kasus penyelundupan barang-barang antik di kota Kabul. Wanita ini bernama Rosie. Di siang itu juga ia mendapatkan panggilan untuk mendatangi lokasi di mana Donovan dan Natalie terbunuh. Setelah sampai di lokasi, Rosie langsung men-scan wajah Natalie yang terungkap jika dia adalah tersangka pencucian uang, penjualan senjata ilegal, dan juga obat-obatan terlarang. Sedangkan Donovan sendiri adalah CEO perusahaan imbas, perang, dan penjualan anak di bawah umur yang mendapatkan keuntungan 200 juta dolar per tahun dari usaha kotornya tersebut. Dari analisis sementara, Rosie mengatakan jika orang di balik pembunuhan ini adalah 4 orang mantan pasukan khusus yang dulunya bekerja dengan Donovan dan mereka juga menjadi buronan pemerintah lantaran telah membunuh salah seorang intelijen Amerika. Scene selanjutnya kita akan diperlihatkan seorang polisi yang bernama Megan Ler tengah melakukan tugasnya berpatroli mengawasi setiap lini kota yang akhir-akhir ini banyak terjadi kasus perampokan dan pemerkosaan serta pembunuhan yang diakibatkan jual beli senjata ilegal di Amerika. Di waktu yang sama, kita diperlihatkan dengan seorang wanita cantik yang terungkap dia adalah putri Mike yang bernama Lisa. Di pagi itu, ia sangat bahagia di mana ternyata buah manis pernikahannya dengan Steve membuahkan hasil karena mereka akan dikaruniakan anak pertama. Steve yang mendengar berita tersebut sangat bahagia dan ia pun segera memeluk istrinya tercinta. Scene selanjutnya kita akan diperlihatkan sebuah WC di sekolah, di mana seorang murid yang bernama Kenny tengah dibuli oleh kakak tingkatnya. Karena sudah tak tahan lagi mendapat bulian setiap hari, Kenny pun membalas perlakuan kakak tingkatnya dengan memukulnya sampai pingsan. Di waktu yang sama, Rosie yang sudah sampai di Amerika terlihat tengah mendatangi toko senjata yang dimiliki oleh seorang pria yang bernama Fish. Diketahui bahwa Fish ini adalah teman dekat dari keempat tersangka yang telah menjadi buronan. Rosie mengancam kepada Fish jika terbukti senjata yang mereka gunakan berasal dari toko ini, maka otomatis Fish juga dinyatakan sebagai seorang tersangka. Fish yang sudah tidak ada pilihan kemudian memberikan sebuah alamat yang disinyali menjadi persembunyian bagi keempat keburonan tersebut. Beralih ke keributan yang dilakukan oleh Kenny,
Berakibat orang tuanya dipanggil menghadap kepala sekolah. Di sana, pihak sekolah menghukum Kenny dengan teguran keras, di mana korban pukulan yang dilakukan Kenny harus dibawa ke rumah sakit. Kenny diancam jika ia masih ingin meneruskan studinya, maka ia harus menjalani hukum membantu polisi berpatroli selama 1 pekan penuh. Selanjutnya kita akan diberitahu jika Mike adalah seorang polisi yang sangat disiplin menjalani tugasnya. Namun kendati demikian, ia sangat dibenci oleh putrinya sendiri, yaitu Lisa. Hal ini disebabkan karena kekecewaan Lisa terhadap ayahnya yang selalu sibuk dengan dunia polisi, sampai-sampai mengabaikan kesehatan ibunya, dan berakibat ibunya meninggal dunia. Dan terlihat di pagi itu, Mike kembali bertugas dengan Steve, yang tak lain dan tak bukan adalah menantunya sendiri. Tak jauh dari tempat tinggal Mike, terlihat sebuah bank yang kedatangan paket uang sebesar 1,6 juta dolar, entah dari mana uang itu. Yang jelas, uang tersebut adalah uang yang akan menjadi target utama 4 orang buronan yang saat ini tengah mempersiapkan senjata di sebuah gudang tersembunyi. Salah seorang di antara mereka saat ini tengah memasang sebuah bom yang diletakkan di kafe yang berada tak jauh dari bank tersebut. Mereka akan meledakkan bom tersebut sebagai pengalihan jika nanti perampokan mereka tidak berjalan mulus. Di waktu yang sama, Kenny dan ibunya tengah berada di kantor polisi. Di sana, Kenny menjalani hukuman pertamanya dan akan bertugas dengan Mike dan juga Steve untuk berpatroli. Kembali ke 4 buronan yang saat ini telah siap dengan segala amunisi dan rencana perampokan bank yang telah matang. Mereka pun berangkat dengan menggunakan mobil anti peluru dan keyakinan yang penuh. Kembali menunjukkan Mike yang mendapatkan laporan untuk menangkap seorang pencuri. Di sana, Mike dengan tegas menyuruh orang tersebut menyerah, dan mereka pun menangkap perampok abal-abal tersebut. Di lain sisi, Rosie yang telah mendapatkan titik lokasi persembunyian keempat buronan tersebut, terlihat tengah mendatangi gudang persembunyiannya mereka, yang baru saja ditinggalkan di sana. Rosie telah terlambat dan hanya menemukan petunjuk berupa sobekan kertas label dari bahan peledak. Di waktu yang sama, keempat buronan kini telah sampai di bank, di mana diantaranya langsung masuk menjarah semua pegawai. Sedangkan 1 orang buronan berjaga di mobil untuk mengawasi keadaan di luar bank. Para perampok tersebut kemudian menyuruh semua pegawai bank mengumpulkan seluruh telepon mereka dan mengancam agar jangan menelpon polisi, atau mereka semua akan dibunuh. Di lain sisi, Mike dan juga Steve berhenti di sebuah kafe yang tak jauh dari bank untuk membeli kopi. Di saat Steve sedang membeli kopi, terjadi perbincangan di antara Mike dan juga Kenny. Di sana Kenny mengatakan jika ia tidak memukul tanpa sebab. Ia hanya membela diri karena sudah tak tahan mendapatkan bulian setiap hari. Selesai membeli kopi, Mike dan juga Steve mencurigai sebuah mobil hitam yang terparkir di depan bank. Mereka pun bergegas untuk mencari tahu kenapa orang tersebut berhenti di sana sedangkan itu bukan tempat parkir. Karena melihat polisi yang tengah mendekat, perampok yang berjaga di mobil merasa mendapat ancaman. Ia pun meledakkan bom yang sudah dipasang di kafe untuk mengalihkan perhatian Mike dan juga Steve. Setelah ledakan tersebut, perampok yang berjaga di mobil berharap jika Steve dan juga Mike menjauh dan menolong korban ledakan. Namun sayangnya, Mike tetap fokus untuk mencari tahu siapa orang yang berada di dalam mobil hitam itu. Pasca ledakan yang berada di kafe, para polisi kota langsung dikerahkan untuk mengamankan lokasi tersebut. Sedangkan Ibu Kenny yang menjadi kepala rumah sakit segera mempersiapkan timnya untuk menangani para korban. Di waktu yang sama, Rosie yang mendapat laporan adanya ledakan segera pergi ke lokasi di mana ia menduga jika pelaku peledakan adalah keempat buronan yang sedang ia kejar. Perampok yang berjaga di mobil yang tahu jika Mike masih tak mau pergi segera mempersiapkan senjatanya. Ia pun menyerang Mike dengan sangat membabi buta. Mike yang mendapatkan serangan pun segera menjauh dan meminta bantuan kepada polisi yang saat ini berada di tempat lokasi ledakan bom. Namun sayangnya, Steve yang terjebak di dalam mobil lantaran sabuk pengamannya terkunci. Beruntungnya, Mike dapat memberikan perlawanan untuk sedikit mengulur waktu agar Steve bisa keluar dari mobil. Setelah berhasil keluar dari mobil, Steve dan Mike pun bekerja sama untuk menemukan perampok tersebut.
Baku tembak pun berhasil dimenangkan oleh Mike, sedangkan Steve berusaha mengamankan Kenny. Di sana, perampok yang telah tertembak di bagian kaki dan tangannya berusaha untuk kabur menggunakan mobil. Namun, Mike yang merupakan mantan seorang sniper berhasil melumpuhkan perampok tersebut dengan tepat membidik kepalanya menggunakan pistol. Namun naasnya, Steve yang tadi terkena tembakan di bagian kaki mengalami pendarahan hebat. Di sana, Kenny langsung membantu Steve untuk menekan luka tembakan agar Steve tidak kehilangan lebih banyak darah. Selain itu, keadaan di rumah sakit di mana ibu Kenny bekerja disibukkan dengan datangnya korban ledakan bom yang sangat banyak. Rosie yang juga telah sampai di rumah sakit segera menanyakan kepada seorang korban yang selamat dengan menunjukkan foto salah satu pelaku dari 4 perampok. Dan benar saja, pelayan kafe tersebut mengatakan jika salah satu di antara mereka selalu datang ke kafe setiap pagi. Datangnya para polisi kota segera direspon oleh 3 orang perampok yang saat ini berada di dalam bank. Mereka mengeluarkan senjata berat dan bahkan sniper untuk membunuh para polisi. Lisa yang berada di dalam rumah tengah melihat berita perampokan yang disiarkan langsung melalui TV nasional. Ia pun sangat khawatir dengan keselamatan ayah dan suaminya sendiri, yang sudah tentu mereka saat ini berada di lokasi tersebut. Di sisi lain, Steve yang tengah terluka tengah dibantu Kenny membuat video perpisahan kepada Lisa. Jika saja ia tidak selamat dalam insiden kali ini, Steve terlihat meneteskan air mata, lantaran sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah. Steve meminta maaf kepada Lisa jika nanti dia tidak bisa merawat anak mereka secara bersama-sama. Setelah polisi bantuan datang maju, Mike dan polisi lain segera membawa Steve untuk keluar dari area tersebut. Namun, Kenny yang ketakutan malah masuk dan bersembunyi di dalam mobil. Steve yang sedang sekarat segera dibawa oleh ambulans ke rumah sakit. Namun Mike yang saat ini bersama rekan-rekannya, mereka bingung karena Kenny tiba-tiba menghilang. Lisa yang saat ini di rumah menelpon ayahnya. Mike dengan terpaksa meminta maaf kepada Lisa dan mengatakan jika Steve tengah dibawa ke rumah sakit karena mengalami tembakan di bagian pahanya. Lisa pun segera mendatangi rumah sakit dan menyaksikan suaminya yang tengah dioperasi di sana. Lisa juga bertemu dengan temannya yang seorang polwan, tengah dalam keadaan sekarat. Kenny yang berada di dalam mobil menemukan sebuah baterai yang kemudian ia gunakan untuk mengecas HP-nya. Setelah HP menyala, Kenny pun menelpon ibunya dan mengatakan jika ia saat ini tengah bersembunyi di dalam mobil. Ibu Kenny yang sedang sibuk mengoperasi korban ledakan mengatakan kepada anaknya agar tetap tenang sampai bantuan datang. Rosie yang telah sampai di lokasi mencoba bertanya kepada Mike bagaimana situasinya saat itu. Mike mengatakan jika kejadian tersebut berlangsung sangat cepat. Ia juga menyayangkan kedatangan polisi yang terbilang telat, sehingga mengakibatkan menantunya tertembak. Ia pun meluapkan emosinya dengan membantah sang komandan dan rekan-rekannya sendiri. Rosie yang menemui Kapten SWAT mengatakan jika mereka harus berhati-hati dengan para perampok ini. Rosie mengatakan jika mereka adalah pasukan khusus tentara bayaran yang sebelumnya berhasil menghabisi anak buah Donovan yang berjumlah lebih dari 30 tentara. Selanjutnya, kita akan dibawa masuk ke dalam bank, di mana kita bisa melihat dengan santainya 3 perampok ini. Mereka sudah terbiasa menghadapi kondisi seperti ini, dan mereka sudah sangat terlatih. Apalagi untuk melawan para polisi yang banyak tidur. Ketua dari perampok yang bernama John kemudian dengan tanpa alasan apapun menghabisi direktur bank dengan menembak tepat di kepalanya. Sampai larut malam, Kenny belum juga ditemukan. Merasa dia adalah tanggung jawab Mike, Mike pun dibantu oleh rekannya berusaha mendekat dan mencari di mana Kenny berada. Akhirnya setelah mendekat, Kenny berhasil ditemukan oleh Mike yang saat itu tengah bersembunyi di dalam mobil di sana. Kenny segera dipeluk oleh Mike yang dari tadi telah mengkhawatirkannya. Di lain sisi, pasukan SWAT dengan persenjataan lengkap bersiap masuk bank, di mana hal itu segera direspon oleh para perampok dengan membariskan para sandera.
dan menjadikan mereka sebagai tameng hidup. Para perampok tersebut kemudian menjebak tim SWAT dengan membebaskan salah seorang pegawai bank dengan menaruh bom di saku bajunya. Dan hasilnya, pasukan SWAT yang berusaha menyelamatkan ibu tersebut terkena ledakan bom dan membuat badannya hancur lebur. Karena hal tersebut, para pasukan SWAT pun langsung marah. Mereka pun menerobos masuk dan terjadilah baku tembak yang sangat seru. Banyak korban berjatuhan dari sisi pasukan SWAT. Namun, dua perampok berhasil dilumpuhkan dengan tembakan mati, sedangkan John, pemimpin perampok tersebut, berhasil kabur dengan membawa tas berisikan uang. Mike yang saat itu bersama Kenny dan rekannya dikejutkan dengan kedatangan John dan terjadilah baku tembak antara mereka. Sayangnya, dalam insiden tersebut, Mike tertembak di bagian kaki dan temannya telah berpindah alam. John yang menyadari hal itu dengan pede langsung maju untuk membunuh Mike. Namun tiba-tiba, dalam mobil ambulans, Mike segera mendapat penanganan medis. Tak lama berselang, Lisa mendatangi ayahnya dan kemudian memeluknya dengan bercucuran air mata. Ia sangat berterima kasih kepada ayahnya, karena jika bukan karena ayahnya, mungkin saja ia sudah kehilangan suaminya. Dan kemudian film ini pun selesai.